sallallahu Muhammad. Wa alaika lan netepono sapa sira bil muhafadzati ing atase ngreksa. Masyaallah. Bil muhafadzati kelawan ngreksa. Ala fi'li sholawati ing atase nglakoni pira-pira salat al khamsi kang 5. Ma'al jamaati sertane jamaah. Wal mudawamati lan nglanggengaken ala dzalika ing atase mengkunu al muhafadzah ala fi'li sholawatil khamsi ma'al jamaah. Krana fa inna sholatal jamaati mongko setuhune salat jamaah iku tafdulu ngungkuli apa si salat jamaah ala sholatil munfaridi ing atase salat ijen. Bisa bain kelawan pitu wa isrina lan 20 apane darajatan darajate. Kama kaya dene keterangan fil hadis kang tetep ing dalam hadis as-sahih kang sahih. Hendaklah kamu menjaga, memelihara untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, utawa njogo jamaah sholat 5 waktu dan melanggengkan jamaah tersebut. Artinya duduk kok gur sepisan tok, tapi menjaga dan melanggengkan setiap sholat 5 waktu diupayakan tidak dengan selain berjamaah. Karena napa sholat jamaah niku lebih utama dibandingkan sholat sendiri, mencapai selisih 27 derajat. Yang sering kita sudah menjelaskan bahwa bandingannya niku coro sampeyan sholat jamaah sepisan, sholat zuhur jamaah sepisan, kali sampeyan sholat zuhur ping 17 niku ganjarane sik luwih utama sampeyan sholat jamaah zuhur gur sepisan niku tok. Jadi banyak riwayat yang menjelaskan ketika ada seseorang yang ketinggalan sebuah jamaah dalam sholat, sebenarnya zuhur tadi nggak iso jamaah, terus ganteni sholat dewe ping 17, itu ternyata fadilahnya, keutamaannya, pahalanya mboten iso madani sian. Dhisik kalah kan eman-eman lek cara ditinggal niki. Makane ojo sampai ora jamaah. Sing paling apik yo ning masjid. Nggih, sing waduh kok masjid kok sajake kongkon budal ning masjid sik kangelan, paling tidak jamaah dengan keluarganya. Nggih, paling tidak jamaah dengan keluarganya. Sing penting ojo sampai ninggalne salat jamaah. Krana 17 niku wae. Nggih, sapa sampean katene salat zuhur ping 17, salat asar ping 17, salat kan ndak mungkin. Cara iya lho, niku sik kalah kali sampean salat gur sepisan tok dengan berjamaah. Kama kaya dene keterangan fil hadis as-sahih. Titik wahdhar lan wedya sapa sira anta da'a ing yen to tinggal sapa sira. Anta da'a ing yen to tinggal sapa sira as-sholata ing salat. Fil jamaati ing dalam jamaah li ghairi udhrin krana tanpa anane uzur. Au li udhrin utawa krana uzur. Fasidin kang rusak. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sholat jamaah tanpa ada uzur, atau karena ada uzur tapi uzurnya fasid, artinya uzurnya nggak diiktibar. Ini tenggene fikih niki tentang a'dzarul jamaah, termasuk juga a'dzarul Jumat, yang artinya ngeten, yang artinya bila mana sampean duwe pikulinan, duwe keistiqomahan, duwe apa nggih wiridan utawa duwe kebiasaan jamaah 5 waktu, salat 5 waktu setiap hari, nggih, kok tiba-tiba ada uzur, yang uzur itu memang diiktibar cara syarak dan akhirnya terpaksa sampean boten salat jamaah. Lah lek ninggalno niku krana uzur, maka sampean akan tetap mendapatkan pahala seperti yang biasa sudah sampean lakukan. Maksudnya pripun? Yo padha sampean ganjarane kali wong sing jamaah.
Krana mboten jamaah sampean itu karena memang ada uzur yang betul-betul uzur itu mengizinkan sampean untuk tidak melakukan sholat dengan berjamaah. Ngaten. Dadi tapi lek gak enak uzur ojo gampang ninggal nih. Lek gak enak uzur gampang ninggal nih yo ndak enak ganjarane, artinya yo ojo arep-arep ganjarane jamaah. Wa mahmaji talan ing dalem semangsane teko sapa sira ila maudhi'il jamaati maring panggonane jamaah. Fawajatta nuli nemu sapa sira ha ing jamaah. Qad suliyat hale teman-teman wis den salati, artinya den lakoni salat apa si jamaah. Au qa'atta utawa lungguh sapa sira fi baitika ing dalem omah sira. Tabtawi hale nupre sapa sira bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu kuut assalamata ing slamet fi dinika ing dalem agama sira. Fayam bagi mongko sayukjo apa anta dumma yen to ngumpulaken sapa sira ilaika maring sira man ing wong yusolli kang salat sapa man ma'aka sertane sira liyah sula supaya yen to hasil laka tumrap kedue sira apa thawabul jamaati ganjarane jamaah watas limalan selamat sapa sira minal waidi saking ancaman tentang meninggalkan jamaah watahdidilan meden-medeni, artinya kabar yang menakutkan alwaridi kang tumeka fi tarikiha ing dalem wong kang tinggal jamaah. Mislu qaulihi sepadane dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, rupane dawuh liyantahiyanna becik mareni temen sopo akwamun piro-piro kaum, hendaklah menghentikan antarkil jamaati saking tinggal jamaah au lauhrikonna utawa yektine ngobong temen sopo ingsun alaihim ing ngatasi akwam buyutahum ing piro-piro omahe akwam. Wa qaulihi lan dawuhe Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam rupane dawuh man sami'an nidaa farighon sahihan falam yujib fala sholata lahu. Man utawi sapane wong iku sami alamun krungu sapa man an nidaa ing adzan farighon hale wong kang nganggur, artinya tidak punya udzur. Sohihan itu tuh nganggur sing ndak duwe penggawean apa-apa mboten, artinya tidak punya udzur. Sohihan tur wong kang waras falam yujib nuli ora gelem nekani sapa siman ing jamaah fala sholata mongko ora ana salat iku maujud utawa iku sampurna lahu kedue siman. Wa qauli ibni Abbas lan dawe Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu rupane dawuh laqad ra'aitu yektine teman-teman ningali sapa ingsun. Ngono ya. Ta napa ndak ngerti ya. Wa ma yatakhallafu anha yakni salat jamaah illa munafiqun. Lakot ra'aita yaktine teman-teman ningali sapa sira ing kita. Wa ma yatakhallafu lan ora ngeli anha saking jamaah yakni ngersakaken sapa Ibnu Abbas salatal jamaati ing salat jamaah khabare fa'ile yatakhallafu sapa illa munafikun kejaba wong kang munafik maklumun nifaki wong kang den kaweruhi kemunafikane. Walakot kanalan yektine teman-teman ana sapa ar-rajulu wong lanang iku yukta pundi nggih yukta bihi ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
iku yukta den tekaaken sapa bihi rajul ala ahdi Rasulillahi ing ngatasé zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pripun? Yuhadi gitu ya. Yuhadamon hale den tuntun sapa si rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro. Hatta yuqama sehingga den jumenengaken sapa rajul fis sofi ing dalem barisane jamaah. Jadi ngeten. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat jamaah tanpa adanya uzur yang diiktibar menurut fikih niko. Di antaranya hujan lebat, di antaranya sakit, nggih. Di antaranya adanya sesuatu hal yang menakutkan ketika sampean harus keluar dari rumah, baik itu kondisi masyarakat yang mungkin sedang tidak baik, contoh di tempat-tempat konflik seumpamanya, atau ada bahaya dari binatang buas, termasuk bahaya dari penyakit kados pandemi yang memang sudah ditetapkan seumpamanya gitu. Oke, kecuali ada udzur semacam itu, jangan meninggalkan jamaah. Dan wa mahmajita ila maudhi'il jamaati fawajjataha qad sulliyat. Dan ketika satu saat seumpamanya sampean datang ke tempat jamaah, kemudian ternyata sholat jamaah sudah selesai dilaksanakan, akhirnya sampean ketinggalan, ndak menangi jamaah. Nggih, padahal wis berusaha baik niki, wis berusaha untuk segera datang ke masjid, sampai di masjid jamaahnya sudah habis, wis entek, wis genek wong liya teng mriku habis bar salat. Utawa auqatta fi baitika tabadagi bidzalika salamata fi dinika, atau sampeyan memang tidak berangkat ke masjid, duduk di dalam rumah karena ada yang memang secara fikih atau secara hukum, secara syariat ini menghalangi sampeyan untuk keluar rumah. Yang tadi itu ya, ada udzur sehingga nggak bisa keluar rumah karena takut ada ancaman dari musuh sak pitunggalan, sehingga sampean terpaksa harus terus ada di dalam rumah. Maka bagaimana? Fayam bagi antadumma ilaika man yusolli ma'aka liyahsulalaka thawabul jamaah. Maka seyukyanya sampeyan mencari teman, golek wong, ngumpulne wong, sampeyan jak salat jamaah bersamamu di rumahmu. Nggih, ati ning masjid gak nemu wong, utawa sampeyan memang gak budal ning masjid krana ada uzur, maka hendaknya mencari teman, mencari orang lain untuk teman salat jamaah. Niku ulama-ulama salaf niku sampai bayar wong demi untuk mendirikan jamaah sendiri kalau memang beliau sudah ketinggalan jamaah ning masjid. Sampai rela bayar wong, ngekei duit wong ben gelem dijak salat jamaah dengan dia. Kuwi oleh wigatine memperhatikan salat jamaah. Makanya tadi sudah kita sampaikan. Kalau kita dekat masjid, ada di jangkauannya masjid, makanya bahasane nanti krungu adzane masjid, maka datanglah ke masjid, karena di samping enek pahala 27 derajat dalam satu riwayat, mungkin nanti juga dijelaskan, sholat nang masjid niku mengalahkan sholat di rumah sampai selisih 100 kali lipat. Itu kan wis karek ngeping 100 ping 17. Itu kan wis ndak kena ditututi, ndak kena dibalap lek sampean sholat nang omah dhewe bisa. Nggih, salat nang omah dhewean bisa. Nggih apa-apane wis. Nanti upayakan datang ke masjid. Tapi ketika memang tidak memungkinkan datang ke masjid, sing penting jangan sampai ninggali jamaah pokoknya. Ada uzur atau ada sesuatu hal yang memang tidak mungkin sampean untuk meninggalkan rumah atau datang ke masjid, hal apapun itu yang masuk kategori uzur-uzurnya jamaah nih kok, yang sudah saya sampaikan tadi, sakit sak pitunggalane, nunggu orang sakit seumpamanya. Maka upayakan untuk sampean mencari teman untuk sampean ajak melaksanakan sholat berjamaah. Makanya paling ora dibiasakne jamaah ning keluargane. Lek kalau memang tidak bisa keluar menuju masjid untuk jamaah di masjid. Ngono ya. Supaya apa? Supaya kita satu, ya tentu saja mendapatkan keutamaannya jamaah yang 27 derajat tadi. Nomor loro, ben selamat songko ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis
untuk orang-orang atau terhadap orang-orang yang meninggalkan jamaah tanpa udzur. Diben selamat songko ancaman-ancaman sing disampaikan Kanjeng Nabi, kaitannya ancaman itu kaitannya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak berjamaah padahal tidak punya udzur. Salah satunya adalah Kanjeng Nabi niki. Jadi mereka, katanya Rasulullah, liyan tahiyana, mereka orang-orang yang sukanya ndak jamaah itu, ndang lerenono, hendaknya mereka menghentikan kebiasaan tidak jamaahnya. Artinya apa? Segera budalo jamaah. Atau kalau tidak panggar dalam jamaah, awas nanti akan saya bakar rumah-rumah mereka. Kanjeng Nabi sampai itu. Dan ini bukan guyon. Kanjeng Nabi ini dengan apa? Dengan nada serius dan marah. Ketika melihat banyak orang yang enggak berangkat jamaah di masjid sampai diancam dengan Kanjeng Nabi harap dibong omahe. Sampai gara-gara hadis ini ulama banyak yang mengatakan juga mengenai hukumnya jamaah macam-macam, bahkan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang keri-keri sunnah muakkad. Ngoten. Lho sampai diancam kate dibong ngoten ku. Saking apa nggih? Saking pentingnya jamaah niku. Ngoten. Karena jamaah niku kathah nggih. Di samping akan menjalin silaturahmi di antara lingkungan tersebut, ngoten nggih, juga di situ ada unsur syiari. Nggih, enek unsur syiari sehingga menjadi salah satu tolak ukur lingkungan itu menjadi lingkungan yang islami atau tidak bisa dilihat dari jamaah 5 waktunya sebenarnya di situ. Lingkungan itu lingkungan yang betul-betul peduli terhadap agamanya atau tidak, salah satu tolak ukurnya adalah sebatas mana jamaah 5 waktunya niku hidup. Karena niku syiar. Nggih, sampean bayangne ketika satu kota, satu desa di masjid-masjidnya niku selama sholat 5 waktu gak enek jamaah blas, bagaikan kota mati. Nggih, bagaikan kota mati, bagaikan apa namanya? Mati dalam tanda kutip, mati tidak ada kegiatan keagamaan. Ya, mati dalam arti tidak ada kegiatan keagamaan. Karena ini karena sholat jamaah niku salah satunya ibadah yang memang disyaratkan untuk dilakukan bersama-sama dan ditonjolkan gitu. Artinya ben ketoro gitu. Namanya saja syiar. Makanya dalam kitab-kitab fikih ketika sak deso gak enek sing jamaah blas di tempat-tempat yang memang tempat-tempat itu menjadi simbol keramaian atau simbol perkumpulan manusia yang sehingga bisa memunculkan nilai syiarnya, maka sak dusun sak kampung niku dosa kabeh. Meskipun di antara mereka ada yang melaksanakan jamaah di rumah-rumah ketika kondisi normal. Nggih, ketika kondisi normal, tidak ada uzur, tidak ada apa-apa, wong sak desa gene sing salat jamaah blas ning masjid-masjid. Bener salat jamaah nang omahe dhewe-dhewe mbek bojone gitu. Itu masih belum cukup untuk menggugurkan fardu kifayahnya salat jamaah. Karena gugure fardu kifayah salat jamaah mengikuti pendapat yang mengatakan salat jamaah fardu kifayah itu bisa gugur bila didirikan dalam satu desa itu ada 2 orang saja yang mendirikan di tempat-tempat syiar, di masjid-masjid. Sehingga ketika sekali lagi di desa itu masjid kosong kabeh untuk zuhurnya semuanya. Enek wong jamaah tapi nang omahe dhewe-dhewe. Ini belum menggugurkan. Karena apa tadi itu? Unsur syiarnya masih belum dapat. Ngoten. Nah, terus ketorong kok. Wah, berarti wong kampung kene ndek sing jamaah bre wong lumuh-lumuh berarti agamane. Itu bisa menjadi tolak ukur gitu loh. Bisa. Jadi jangan salahkan yang menilai ketika ada penilaian semacam itu. Karena memang jamaah niku syiar. Ini jamaah niku syiar. Beda dengan ibadah yang lain yang tidak sama dengan yang tidak punya karakter seperti jamaah sholat 5 waktu niku justru lebih baik dilakukan secara pribadi, secara sendiri-sendiri untuk lebih menghindari potensi-potensi riak sak pitunggalane. Sholat sunnah disunahkan sholat di rumah. Nggih, puasa, apalagi puasa sunnah itu kita nggak perlu mensiarkan, nggak perlu ndudun-ndudune lak wae dhewe poso. Tapi ibadah dengan karakter-karakter yang memang tujuan salah satunya adalah syiar semacam ini justru dianjurkan, nggih, didorong untuk apa? Untuk dinampakkan. Oleh jenenge syiar ndak dinampakne apa kan gitu. Paham ya?
Nah, niku rahasiane jamaah. Lah ancaman Kanjeng Nabi sangat besar karena apalagi di zaman Rasulullah niku akan sangat penting untuk menumbuhkan syiar. Dan saya rasa bukan hanya di zaman Rasulullah, makanya Kanjeng Nabi marah ketika orang-orang do males jamaah. Betul lagi, terlebih saya rasa beda, mungkin sedikit ada perbedaan, terlebih pada mungkin di beberapa tempat saat ini sama dengan zaman itu, yaitu pada waktu itu gampangannya gencar-gencare untuk menunjukkan syiarnya agama. Betul. Sebenarnya sampai saat ini juga berlaku. Jadi contoh orang-orang saudara-saudara kita yang agamanya beda dengan kita saat ini sebenarnya mulai semangat untuk menghidupkan aktivitas kegiatan keagamaan mereka. Loh, kita orang-orang Islam, orang-orang Muslim nggak usah mempermasalahkan itu. Wong non Muslim bikin kegiatan seminggu sekali atau bahkan tiap hari mereka kumpul melakukan kegiatan peribadatannya di rumah-rumah ibadah mereka dan sebagainya. Kita nggak usah mempermasalahkan itu, nggak usah sumpek neng kuno, nggak usah ngerubut neng kuno, nggak usah mempunyai pikiran oh ini ancaman untuk Islam, nggak usah. Betul. Kalau kalian tidak mau kalah, kalau agamamu tidak mau terkesan kalah di situ, maka siar-siarnya hidupkan. Gul nusu to enek wong non muslim gawe kegiatan lesu, wegel merasa terancam, tapi jamaah ndak gelem budal. Ya lucu. Itu tunjukkan juga siarmu gitu. Tunjukkan juga siarmu. Loh berarti ada persaingan. Loh iya pasti. Kita bersaing dengan baik tapi kita bersaing, kita tunjukkan bahwa agama kita itu syiarnya ada dan baik. Nah, bersaingnya di situ. Jadi mereka orang non muslim punya hak untuk memperjuangkan agamanya mereka. Begitu juga kita punya hak. Ya wes, nggak usah ganggu hak orang lain. Seperti halnya kita nggak mau hak kita diganggu. Ngoten, nek gelem kalah, yo hidupkan syiar-syiar agamamu. Salah satunya yang sangat menonjol dan ini memang sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sampai Kanjeng Nabi ngancam ngebongu wong sing ora gelem jamaah adalah salat berjamaah. Kon indah nggih. Kaya ning sebagian kota-kota niku ketika salat 5 waktu bapak-bapak cah-cah nom-nom niku wabeh do budal numpak sepeda motor mlaku nyangklong sajadah tiap 5 waktu kan indah ya lek iso ngono kan. Muga-muga masjid les dadi sok mau wegah wes tiap 5 waktu itu sing jamaah paling ora separone Jumatan lah. Ini sing rodok medeni kan niku masjid dibangun mau wegah setelah jadi sing jamaah 1 2 kadang kosong. Ngoten. Niku sio-sio kemarin ada satu riwayat di Nas Ulibat kalau nggak salah nggih. Jadi ada beberapa hal yang tersia-sia bila tidak diisi dengan hal-hal yang lainnya. Salah satunya adalah masjid bila tidak digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah, maka masjid itu menjadi masjid yang mudhoya'ah nih, kok masjid yang tersia-sia, yang sia-sia nggak ada gunanya. Oke, jadi makanya sering kita menyampaikan ojo sampai semangat bangun masjid dengan semangat membangun rumah Allah itu hanya berhenti di membangun fisiknya masjid. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, yang harus menjadi prioritas daripada membangun fisiknya masjid itu juga penting, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah membangun isine masjid. Wow, kita nggak terima ketika rumah ibadah agama lain megah-megah, maka kita masjidnya kita bangun megah. Seharusnya kita juga nggak terima ketika agama lain syiarnya hidup, terus masjid kita biarkan sunyi, kita biarkan kesepian, kita biarkan bener magrong-magrong, tapi layaknya layaknya kuburan mewah gitu karena nggak ada aktivitas apa-apa di dalamnya, kan kasihan. Itu justru yang jauh lebih berat, dan ini tanggung jawab siapapun yang berada di lingkungan masjid. Nggih. Tolak ukurnya apa? Sing krungu adzane masjid ki mau. Makanya dalam satu riwayat, tolak ukurnya tonggo niku pripun? Tolak ukurnya tonggo niku 40 rumah di sekitar masjid.
Jadi begitu juga sampean tonggo sing diarani tonggomu kuwi sapa? Adalah 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah sebelah kiri. Kan wombo berarti jangkauane kan. Tonggone masjid nggih ngoten. Tonggone masjid niku siapa saja, 40 rumah sebelah kanan masjid, sebelah kiri masjid dan seterusnya. Kuwi ku wabah tonggone masjid dan mereka semua itu yang punya tanggung jawab untuk apa? Untuk tidak menyia-nyiakan masjid. Ngoten. Jadi tidak memungkinkan dan itu sekali lagi menjadi poin syiarnya. Jadi ngeten, tidak sido gaya rek masjid yang megah ketika ternyata tidak ada aktivitas yang positif di dalamnya. Tidak sido, artinya tidak sido gaya itu tidak sido wah gitu loh gitu. Tidak sido wah, malah piye gitu. Malah menunjukkan ada kegagalan di situ. Malah menunjukkan adanya kegagalan di situ dan itu harapannya seharusnya dengan masjid itu dibangun sedemikian megah, harapannya ya apa? Orang semakin tertarik untuk datang ke masjid. Harapannya gitu. Yes, kita lihat saja. Mudah-mudahan besok masjid kene wis dadi betul-betul menjadi daya tarik. Nggih, bagi siapa? Bagi masyarakat sekitar sini khususnya. Ndak usah muluk-muluk mendatangkan jamaah dari luar daerah. Nyopo paling gur foto-foto tok. Wih, awak mulai mampir masjid tapi kan foto-foto tok. Sholat di syuting, awak daerah gelem sholat. Gitu tok, mari ngono masyarakat sekitarnya adem ayem melempem gini apa-apa yo nggak seharusnya sedemikian itu, ya nggak seharusnya semacam itu. Wah ini tanggung jawab besar. Begitu juga dawuh Kanjeng Nabi, man sami'an nida farigon sohian falam yujib fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengar panggilan azan dari sebuah masjid, dia dalam kondisi tidak punya uzur secara syariat, secara fikih, dan dia juga dalam kondisi sehat, kok dia tidak mendatangi panggilan itu, duduk orang jawab ini, orang nekani, diceluk orang gatekne, diceluk dalam tapi meneng kan ndak gatekne jenenge. Gitu, jenenge diundang diceluk ya moro. Kok ora gelem moro padahal mboten enggak ada uzur, maka jarine Kanjeng Nabi fala sholata lahu. Dia tidak punya salat. Jadi maknani zahiri hadis salatnya dia itu tidak dianggap. Nah, ini serupa dengan hadis yang lain yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggih, jadi tidak dianggap sholatnya seseorang. Itu enggak makna zahir dulu. Tidak dianggap sholat seseorang yang dia itu bertetangga dengan masjid kecuali dilakukan di dalam masjid. Niki khusus wong lanang. Lek wong wedok mboten kena hadis ngeten-ngeten iki. Artinya wanita niku, perempuan itu tidak punya tanggung jawab untuk ini. Sehingga lek cara sak kampung masjid sawopi kabeh nggih nek sing salat jamaah belas. Wong wedok-wedok niku mboten ketu dosa. Sing dosa niku holane wong lanang. Karena yang terkhitobi dengan fardu kifayahnya salat jamaah, seperti halnya yang terkhitobi dengan fardu ainnya salat Jumat, niku adalah orang-orang muslim yang laki-laki, yang merdeka dan seterusnya niku. Sehingga wong wedok mboten masalah. Nah, ngono wong lanang katene masuk surga niku kudu siar barang. Wong wedok mboten. Ndak usah khawatir, wong wedok ndak usah begitu panik dengan redupnya apa, ndak usah panik. Sing penting ngopeni awake dhewe, tanggung jawabnya itu betul-betul dijaga. Ngoten nggih, tanggung jawab dia terhadap Gusti Allah, terhadap keluarganya dijaga. Yus di situ itu pintu surgane wong wedok. Lah wong lanang mboten cukup. Mboten cukup wong lanang pengen mlebu surga tenguk-tenguk nang omah tok, mboten cukup, kudu budal masjid barang. Kudu melu siar barang. Nggih, ketika dibutuhkan kondisi dan lain sebagainya dibutuhkan sampean memiliki ilmu, sampean harus terjun menyampaikan ilmu sak pitugalane. Sehingga ketika sampean diam saja di rumah padahal punya kemampuan tapi enggak mau melakukan apapun, terjadi kemaksiatan di sekitarnya, melu dosa sampean. Wong lanang tenguk-tenguk nang omah iso dosa. Gara-gara berdiam diri tidak berbuat apa-apa untuk kebaikan. Wong wedok mboten. Nggih. Ngoten. Niku cara makna yang zahir. Para ulama kata, makanya sebagian ulama, kalau ulama mazhab kita mentakwili hadis semacam ini ai la sholata sing kamilatan utawa sing tamatan. Jadi tidak dianggap sempurna
sholat seseorang di rumahnya apabila dia mendengarkan suara azan dari sebuah masjid. Atau yang hadis yang lain, bagi tonggo-tonggo di masjid tadi itu 40 rumah tadi itu, ini nggak punya uzur kok sholat ngomong sholat nang masjid, sholatnya tidak sempurna. Ini sholatnya mboten sempurna. Dawuh Ibnu Abbas, nggih dawuh Ibnu Abbas menyampaikan ngeten, tidaklah meninggalkan jamaah kecuali hanya orang-orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Jadi di zaman itu lek kateni wong munafik ambek wong muslim tenan. Iki munafik betul lagi, bukan munafik sing gampang diomongne wong-wong. Oh, kamu cok munafik ngono-ngono ki. Bukan itu maksudnya. Ngoten ya, ngono kuwi sithik-sithik munafik itu mungkin insyaallah alam itu mungkin yang dimaksud munafik secara lugawi mungkin. Orang yang munafik secara lugawi itu apa tidak sama antara ucapan dan pekerjaannya. Mungkin ngoten mungkin. Tapi kalau munafik yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan sebagainya, innal musing orang munafikin yang di neraka dan sebagainya, itu memang orang kafir. Orang kafir yang secara zahir menampakkan keislamannya tapi hatinya tidak iman, tidak Islam, tidak percaya ning gene Gusti Allah dengan Kanjeng Nabi. Ya orang kafir mereka. Di zaman ketika Kanjeng Nabi, ketika Islam mulai menemukan kemenangannya, terutama pasca Fathu Makkah, pasca perebutan kembali kota Makkah, pembebasan kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabat, akhirnya dikuasai lagi yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi terusin, kalau pasca kemenangan itu, orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam, sehingga banyak di antara mereka yang sebenarnya hatinya tidak terpanggil untuk masuk Islam, untuk iman, tapi dalam rangka untuk mengamankan dirinya, mengamankan keluarganya, mengamankan harta bendanya, ya, dari konsekuensi politik. Ketika mereka sudah terkalahkan secara secara politik tadi itu, maka mereka mengaku menyampaikan bahwa dirinya orang Islam. Hanya itu. Ya, sehingga mulai muncul orang-orang munafik. Lah nitenine wong munafik mbek ora niku gampang. Napa? Sing lek wong Islam tenan, jamaah mesti padang. Mesti enteng deh. Karena dia betul-betul ingin mencari pahala. Dadak kongkon metu saka omah, ngoten nggih, dadak kongkon lunga pergi keluar dari rumahnya sehari 5 kali kan. Itu lek wong sing iman tenan kono golek ganjaran tenan, yo semangat. Tapi lek wong sing go etok-etok Islam, yo aras-arasen susu kok yo pertamane padeng gitu. Merunu aras-arasen wong ndak percaya ning ganjaran gitu kan. Wong dia itu ngaku Islam hanya untuk mengamankan diri dan harta mereka pada waktu itu. Paham betul ini? Sehingga mereka kemudian lek kongkon jamaah yuk kabotan. Apa meneng dalam nanti mungkin ada hadis yang lain ketika dikongkon jamaah isya berjamaah subuh tambah wegah. Kalau abot banget, ndak sange wong sing iman tenan nggak ngelakoni. Dan ini makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menyampaikan titenane wong munafik itu gampang. Sopo sing ora gelem jamaah. Ngoten. Wah niki lek diaplikasikan di zaman kita dan di daerah kita, yo munafik tok isine berarti. Ya enggak begitu juga untuk zaman kita. Jadi hati-hati kita membawa hadis ini di zaman kita. Ngoten nggih. Dadi paling tidak memang ada bibit-bibit kemunafikan dalam hatinya. Nah, bukti ini wong lek nyene percaya tenan kan ngoten sederhana. Ini sering saya sampaikan logikane. Wong lek nyene percaya tenan, sampean salat sepisan ganjarane padha mbek salat ping 17. Lek nyene sampean percaya tenan ning ganjaran itu, ning dawuh niku, mboten mungkin kita niki sampeyan meninggalkannya kan. Paham? Seperti halnya ketika sampean dadi pedagang. Seringkali loh, Rasulullah seringkali, bahkan Allah sendiri seringkali menganalogikan kita hidup di dunia ini sebagai pedagang. Dagang dengan Allah. Kita kasih ibadah kita kepada Allah, maka Allah akan balas kita dengan lipat ganda pahala. Kan dagang, jual beli kamane. Makanya Rasulullah sempat menyatakan ada ibadah itu tujar barang enak, ibadahnya pedagang, yaitu ibadah seseorang yang ibadah yang mengharapkan imbal balik dari Allah, dan itu nggak salah. Karena Allah juga menjanjikan itu. Walaupun lek corong ahli tasawuf niku elek. Ngoten nggih, wong krana nyembah menghambakan diri kok njaluk gaji. Apa nek budak njaluk digaji? Nah, ngono gampane. Apa ada budak sahaya minta digaji oleh bendoro ini kan enggak masuk akal.
Tapi apapun itu untuk kelas awake dhewe, ibadah karena pengen golek ganjaran, karena wedi neraka itu sudah baik sekali. Ini sudah sangat baik. Nah, ngoten. Jadi cara wong sing bisnis, orang yang otaknya itu otak bisnis. Ketika pada satu saat ada kesempatan, dia akan mendapatkan laba 27 kali lipat. Berapa itu? 27 lipat berapa persen itu? Hah? Berapa persen? Satu kali lipat itu kan 100% sudah. Oh, ini kan berarti 270. Iya. 200 apa 2000? 2700 kali lipat. Wow, itu berarti 200 pira mau 2700 kali lipat. Modal 1 juta iso dadi pira iku? Hah? Perbandingan kan 1 juta kali pira? 270 juta. Lebih yo. Alas oke lah pokoknya. Sampai angel ngitungnya coba. Dosa dhuwur-dhuwur sampean pada satu momen-momen tertentu sampean bisa menghasilkan 10 kali lipat gitu saja dari modal pokokmu. Ndak akan sampean lewatkan kesempatan itu. Lek sampean memang otaknya otak bisnis. Iya kan? Karena ada momen-momen tertentu wakeh wong butuh sak pitunggalane lah. Maka sampean ketika memanfaatkan momentum itu, maka sampean bisa mendapatkan untung yang 10 kali lipat saja. Ini kalau sampean memang orang yang punya hasrat untuk mendapatkan keuntungan, tidak mungkin sampean tinggalkan, sampean lewatkan itu kesempatan, nggak mungkin. Hanya orang yang nggak serius dalam dagang saja ketika dia melewatkan kesempatan emas itu kan gitu kan? Paham dari? Enek kesempatan dibuka keuntungan 27 kali lipat. Dia tetap santai saja milih untuk sitok. Ndak sangking nggak niat dagang kan gitu kan. Lalu cara bahasane agama ini lek jatuh kayak bahasa ekstrim-ekstriman. Lek jenenge kita yakin bahwa sholat berjamaah niku padilahnya pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Kok kita nggak punya uzur kita sholat sendiri di rumah gitu. Ini lek cara kasarane omong betapa orang ini nggak serius dalam beragama kan gitu. Seperti halnya pedagang tadi yang dianggap nggak tenanan dalam dagangnya. Mengenai kesempatan 27 kali lipat keuntungan kok dia diam saja milih untuk sitok. Nggak tenanan anakmu dagangan ngono kan. Begitu juga kita lalu beragama, wong diiming-imingi 27 loh. Kok ndak dijipik. Milih sholat dewi. Padahal kesele podo. Podo-podo petang rakaat. Sholat zuhur. Sholat subuh podo-podo 2 rakaat. Kok ndak dilakoni? Berarti kan ndak tenanan anakmu beragama kan ngono kan. Makanya oleh Ibnu Abbas dikatakan ismu munafik niku tidak gelem jamaah. Tanpa uzur. Paham betul? Enten makane ojo ngenteng nih, ojo entengan ninggalin jamaah. Upayakan sholat selalu berjamaah. Nggih, tadi itu kok uzur ndak iso budal masjid atau ketinggalan, bagaimana? Cari teman untuk diajak sholat berjamaah. Ngono. Misalnya sebelum keluarga bojone jak sholat jamaah, lek ndak iso di masjid. Bojone pas uzur, bojone kancane. Ngawur kok. Walakat kana sampai ngeten, walakat kana ar-rajul yu'tabi ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaff. Nggih, dan kemungkinan ini masih dawuhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, belum menyampaikan di zaman Rasulullah niku. Di zaman Rasulullah niku ketika ada seorang laki-laki yang sudah tidak mampu berjalan lagi, dia perlu dibopong oleh 2 orang laki-laki di sebelah kanan kirinya dalam rangka untuk berjalan. Tetap dia ngengkel untuk dibopong, untuk ditandu menuju tempat jamaah. Sampai dia itu didekne, ditotokne ning ngene soft jamaah tersebut. Sampai koyo ngono. Girohnya. Nggih menting none para sahabat-sahabatnya Rasulullah terhadap jamaah. Makanya yang sering kali saya ceritakan dengan sampean, salah satu karomahnya Mbah Yai Johari niku mboten nate ninggali jamaah. Sampai beliau pun kesulitan berjalan, didorong dengan kursi roda, beliau tetap jamaah ngimami para santri ning ngene musala induk niku. Dengan didorong pakai kursi roda. Dalam rangka untuk datang ke tempat sholat.
pulang pergi harus didorong dengan kursi roda karena sudah nggak mampu berjalan. Beliau masih terus jamaah. Luar biasa. Orang yang istiqomah, orang yang betul-betul konsisten. Itu beliau. Ngoten nggih. Lho niku para lelaki-lelaki di zaman Rasulullah ngoten niku. Sampai nak kuat mlaku dibopong kan padha niku kursi roda bareng ya dibandani. Demi untuk tidak meninggalkan jamaah. Memang salah satu pesan terpenting yang mungkin bukan terpenting, ya salah satu pesan penting yang seringkali beliau sampaikan katanya para alumni yang menangi beliau. Yaitu beliau selalu mengingatkan kepada santri-santrinya ojo sampai ninggali jamaah. Tirakat sing paling abot yus tirakat jamaah niku. Nggih tirakat jamaah niku. Nggih poso Gus, poso gombek turu kena. Hah? Turu mulai bar subuh ya toh. Jam 2 terus setengah 3 tangi salat zuhur. Mari salat zuhur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asar. Salat asar pisan. Turun sampai maghrib. Apa untuk ganjaran ngoten Gus? Yo entuk. Siti. Lha opo wong poso ku niate riyadhah kok menghajar hawa nafsu ben lemes, ben nafsune mboten kuat akhirnya diisi dengan kebajikan, kok diisi dengan turut tok. Ya apane sing diajar? Nang bar sahur turu tangi-tangi buka. Hah? Enak-enak nggih. Lho iki mboten ngentengne, mboten kan kena digawe model ngono kuwi kan. Kena digawe model ngono kuwi dan itu sah-sah saja kan? Ya sah ae kan. Tapi lek jamaah piye pun caramu, apalagi ketika sampean tirakate jamaah ning masjid dan sampean bukan imam, ini sing abot. Nek sampean imam satu-satunya di masjid itu enak. Karena ketika sampean belum datang jamaah belum didirikan, aman-aman saja. Tapi lek sampean dadi wong netral, sampean bukan imamnya masjid itu, tapi sampean iso istiqomah jamaah ning masjid kuno. 40 dino wis ada dawuh yang mengatakan semacam itu, iso dadi wali awakmu. Ini Mbah Yai Johari terkenal dawuhnya beliau, insyaallah ngoten. 40 dino, 41 dino mboten pedhot blas engko jamaah. Tapi lek bahasane nek pondok biyen, jamaah ning musala induk, kudu jamaah ning godaan. Paham ya? Ora jamaah ning godaan. Lek kabeh jamaah godaan kabeh iso, lek gawe sing alternatif itu ketinggalan ya lek kancae jamaah. Aras ndak tau gelem jamaah, jamaah tak kei dhuwit 5.000. Oh, gelem wis. Men iku tirakat apa? Ya ndak apa-apa itu, tapi cuma yang dimaksud tadi itu lek bahasane Mbah Yai nggih niku. Dadi jamaah tapi ning musala induk 41 hari. Iku abot ora mumrek. Wis bolak-balik kita mencoba endi lalai untuk pirang dina ngono, enek acara. Nek situ jamaah nang salat ning musala induk ngono jan. Jamaah ning embong, ya kan entek wis. Kemana wis pedhot cara tirakate, gamane kan ngoten. Cara golek 41 hari itu lho. Ngoten betapa beratnya niku. Dan kudu menangi takbiratul ihram imam. Nek itu masbuk. Lek sing penting ketot ini. Ini buntut-buntut itu yo enteng. Jadi tirakat niku jarine Mbak Yai luar biasa. Dan beliau tidak hanya menyampaikan tapi beliau memberikan contoh yang luar biasa. Nek tamu sepenting apapun tamunya, jak jamaah, ndak gelem tinggal jamaah dhewe. Luar biasa. Mbuh santri ning ngene iki. Wis sing penting mengagumi dulu sambil enggak berhayal bercita-cita ingin mengikuti thariqahnya. Sampai di mana tadi nggih? Sampai koyo ngono nggih, sampai dibopong saking kepingine tetep iso melu jamaah. Lah awake dhewe sehat, pelayon pinter kok ora jamaah itu. Yo jo. Duduk jamaah, ojo ngenteng nih orang jamaah, apalagi arek pondok, apalagi santri lucu, santri udah jamaah jangan lucu pol, tenan lucu pol, ngalah-ngalai, sopo saat ini sing paling lucu pelawak nih, hah? Sopo? Percil lah, pelawak yang paling lucu, kalah kui, nenek santri sampai orang ngepen gini jamaah. Ngeten. Lek mboten santri mboten yo ndak enek bedane, cuma lek santri itu kudune mempunyai apa nggih
santri yang harus merasa harus berbeda dengan lebih baik. Ngoten. Krono sampeyan santri manggon dibanguni mes, dibanguni camp, dibanguni kotaan ning sekitar masjid. Kan ngoten. Ben opo ben ndak ado-ado saka masjid. Ben jamaah penak, ngaji penak, kok jamaah kae enek, ngaji kae enek. Kan lucu gitu. Kan lucu kan? Lucu-lucu greget nih. Nanti ojo ngenteng nih ning jamaah. Ya kadang ngoten niku ya males tenan gitu. Wis krungu tarhim malah sik tarhim. Tarhim. Adzan sing adzan sapa iki? Ora tok suwi adzan iki. Ora ngono bar adzan alah suwine. Kenteng alah engko jamaah ambek arek ngene. Ojo. Dan saya sering menyampaikan. Saya sering menceritakan ke kalian nih. Tapi saya nggak bosan-bosan mengulang-ulang lagi. Ini pengalaman bukan saya, tapi saya pernah diajak oleh senior saya dulu ketika saya masih baru ning pondok, dijak koncoku. Itu konco senior jauh. Itu sowan ning Mbah Madah, Mbah Yai Madah waktu itu. Dhek kate masuk Alfiyah. Mari keluar dari kelas 6 waktu itu dari Milhatul I'rab mau masuk ke kelas Alfiyah. Ini Alfiyah niku pekerjaan sulitnya anak santri kan. 1000 bait itu pekerjaan sulitnya santri, apalagi di tempat kami dulu itu menjadi syarat wajib bagi semua santri untuk kenaikan kelas. Ndak munggah tenan, ndak munggah kelas tenan ndak apal, ndak setor. Tidak dedel-dedel kudu setor Alfiyah. Wah sowan ning Mbah Madah. Njaluk ijazah jawane, njaluk ijazah wiridan jawane. Ijazah wiridan yang memudahkan hafalan. Nah, iki kan karepe njaluk penak niki. Ndak hafalan wiridan tok padha hafalan gampang gitu. Karepe ngono, enek bacaan tertentu lah yang memudahkan supaya otaknya itu enak lek hafalan gitu. Delok tok apal gara-gara wiridan itu. Saya juga tertarik, wah enak aku besok kena digawe badan aku kan. Nah, aku sik nyar itu Pak, dapat berapa bulan itu saya mondok dijak sowan nang Mbah Madah. Njaluk ijazah. Jawabane Mbah Madah. Ora dikongkon maca apa-apa nek Mbah Madah. Jamaah sing istiqomah. Wis, kon mulai. Satine kancaku iki paling ya. Roh ngono kok usah sowan titik. Tapi saya pikir, saya waktu itu iki piye to ijazah kok ngene jeneng arek sik cilik kan masih enggak kenal, enggak memahami semuanya. Tapi suwe-suwe saya akhirnya terbuka. Maksudnya apa iki? Kula pikir, oh ternyata santri terutama. Kuwi lek jamaahe terenten 5 waktu terenten. Sekali lagi zaman musala induk, lek cara ning kene masjid. Masjid melu jamaah utama ya, melu jamaah utama. Ngono masjid kok mau di jamaah utama ganti sing imami, ganti sing imami. Juga ndak ngono. Lek kuwi karet-karet itu. Di jamaah yang pertama di imam yang utama. Nah, ngoten. Lek iso istiqomah, maka aktivitas yang lain pun itu iso terenten. Ngoten lagi. Apalagi yang sering saya ceritakan ke sampeyan ketika santri niku jamaah niku mboten ngenteni qomat, mboten ngenteni kenteng. Saurunge azan lek perlu itu sudah standby ning kene musala, ning kene masjid. Lah sambar azan mari salat qobliyah sambil nunggu kiai sing imami munggah niku kali apalan. Paling ora kali ngelalar apalan. Dan ini di pondok kami semacam itu, gak ada pujian dulu. Saat ini kata wirid-wiridan, tapi kalau dulu semacam itu. Nanti ngenteni jamaah sing ada padang-padang niku. Sing ada padang-padang ngenteni jamaah ya apalan, ya apa nggih ngelalar apalan, ya ndres Quran. Mboten pujian. Lho napa mboten oleh pujian oleh. Cuma lek kebutuhane santri daripada pujian dawa-dawa, angguran pujian ndek-ndek niku mboten. Itu lebih efektif digawe itu, apalan sak pitungalane. Ngaten lebih efektif untuk itu memang tak pikir. Makanya dulu kenapa semacam itu di pondok kami. Nanti saya pikir akhirnya, oh iya, lek encene istiqomah jamaah, otomatis aktivitas ngarep mburi di jamaah ini juga tergeret. Masuk gur jamaah tok, masuk ngenteni jamaah gur meteku ndelok kancan kan nggak mungkin kan, lek jenenge lingkungannya sudah para santri kabeh kancane nyekel nadzoman. Sampe ngenteni jamaah kan mesti melu-melu nyekel nadzoman, masuk gur ingin ndelok kancane kabeh nyekel nadzoman, gur ngene tok kan nggak mungkin kan. Akhirnya kan nyekel nadzom juga. Hafalan juga. Dan itu iso istiqomah. Lo bayang nih ketika 5 waktu
Seumpamane jarak antara azan dengan iqamah itu 15 menit sampai setengah jam seumpamane. Lho niku lho dige apalan, mosok sak dedel-dedelmu mboten apal siji utawa rong nazm. Bayangkan 5 waktu. Satu saja. Tiap sebelum sholat. Entuk sak nazm ya tiap sebelum sholat. Kali 5, wis 5 sedina. Lek iso istiqomah tenan lho, mangkane tadi ijazahnya kongkon istiqomah jamaah. Sedina 5. Sak dedel-dedelmu mosok 15 menit sak nazm ndak apal lek. Hah? Lek sak 15 menit sak nazm ndak apal pancen njuk dikerok nyene uteke yo. Ya celak kono wis. 5 satu hari. Karek ngitung wis, pokoke istiqomah lho sing abot istiqomah ae memang sing enteng hitunge. Sedina 5, 10 dina piro? 50. Sak wulan piro? 150. Hah? Setahun piro? 1.800 turah. Alfiah gor 1.200. Gitu. Makanya ijazah sing istiqomah jamaah. Wis lek pengen apa-apane sukses, pengen apa-apane terenten, pengen apa-apane itu disiplinkan jamaahnya. Tapi lek jamaah ora disiplin, enek jamaah enek azan, wis meh kenteng barang pagah suwantai. Kati hafalan opo? Wis kadung ning pawon ngono kurung azan wis ning pawon ae santai. Kan dulu kami masak itu ning pondok. Gitu. Nah, jadi luar biasa nih jamaah. Apapun itu, sampai besok hidup sudah keluar dari pesantren, sudah bukan sebagai santri aktif, sudah bermasyarakat, sudah berkeluarga. Pula jamaah terenten, apa-apa ini mesti terenten. Gitu. Apa-apa ini akan lebih enak gitu. Sampai memplanning aktivitasnya akan lebih mudah. Oh nanti kegiatannya mulai pagi sampai zuhur apa? Zuhur sampai asar apa, asar sampai maghrib apa, maghrib sampai isya apa, isya sampai jam segini apa. Itu enak. Pilih sholat karat-karit. Lah sing iso istiqomahne sholat itu ya jamaah niku. Ya tadi itu jamaah ning masjid tadi itu, karena kan terikat kita. Nah itu ini nanti yang dimaksud faqalbuhu muta'alliqun bil masajid niku. Yaitu ketika setiap kali dipanggil untuk datang ke masjid adzan itu dia selalu datang. Yang kemarin itu, paham enggak nih? Tapi lain tidak jamaah berarti sholat sak geleme. Walah, waktu zuhur sak dawa santai ya. Akhirnya aktivitas yang lain yang seharusnya ini bisa dijadwalkan dilaksanakan setelah zuhur sampai asar, ini ikut-ikutan terbengkalai. Karena sholat zuhurnya juga terbengkalai ke belakang. Dan begitu seterusnya. Tanggung jawab untuk sholat saja kita sering terbengkalai, apalagi kepercayaan yang diberikan orang kepada kita. Segitu mawon. Wis to. Titenono jajal. Gitu. Jajal lo. Ya tadi itu sudah suci 41 hari saja. Saja tidak cocok ya tinggal. Kan daripada nanti ada efek samping gimana gitu, tambah lemu, efek sampingnya ternyata bikin melar. Paham enggak ini? Jamaah anak putri pun yang ngono jamaah. Mulai anak putri jamaah anak kutu-mutunya di jandi ya, jamaahnya ya di lokasi pesantren di pondok putri ya jamaah. Meskipun udzur lah iso tentu jamaah. Artinya tetap aktivitasnya, kedisiplinannya melu jadwal jamaah itu. Melu jadwal jamaah itu. Kalau dulu mungkin sampai sekarang di pondok. Kalau saya dulu di pondok itu jamaahnya pen itu. Zuhur adzane jam piro, munggahe jam piro. Dadi pokoke enak kita. Pen pasti, hampir pastilah. Kecuali nanti Mbah Yai yang imami ada udzur. Nanti ketika azan jam sekian nanti munggahe jam sakmene, asar juga segitu. Tadi enak kita mengikutinya itu betul-betul enak gitu. Ngoten dadi masih uzur, masih pas wayahe haid ngoten. Tetep
bukan tetap jamaah, enggak, tetap waktunya jamaah, berarti saya sudah harus siap, sudah harus, karena kan ngoten jenenge santri niku head ora kan tanggung jawab sebagai santrinya tetap kudu dilakoni. Ada lanang pas wae barangnya ada lanang duduk menstruasi, males gak leren-leren. Males gak entek-entek bendino nyoba jamaah kan Gus malas mati. Malas mesti mati males ya tapi. Sampai di mana tadi? Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa hadza tasdidu, apa ikilah banget-bangetaken, artinya memberatkan, artinya ancaman yang begitu berat nggih bagi orang yang begitu ngenteng ning jamaah, sampai Ibnu Abbas mengatakan itu menjadi tanda-tanda kemunafikan. Nah, untuk zaman sekarang paling tidak, untuk kita bukan untuk orang lain, paling tidak kita kudu berani mendiagnosa hati kita sendiri. Kok aku saja jamaah ora iso aktif, ora iso istiqomah. Oh, berarti hati saya ini mulai ada bibit-bibit kemunafikan. Nah, gitu. Jangan dibiarkan ini. Jangan dibiarkan lek dijiar ini menjalar dadi munafik tenan kok. Ngoten gampangane. Wa idza kana hadza tasdid kulluhu yuskabani hadza tasdid ono iku fi tarkil jamaah yang dalam tinggal jamaah. Fama dzannuka bihi fi tarkil Jumat. Fama mongko utawi apa iku dzannuka utawi penyono sira. Bihi kelawan si hadza fi tarkil Jumat yang dalam tinggal Jumat. Allati rupane Jumat hiya kang utawi allati ku fardu ainin fardu ain. Jadi ancaman yang begitu besar, Kanjeng Nabi sampai mau membakar orang-orang yang membakar rumahnya, orang-orang yang dengan entengnya meninggalkan jamaah. Ya, Sayyidina Ibnu Abbas yang menjadi santri sejak kecil ikut Rasulullah, nimbo ilmu ning Kanjeng Nabi niku sampai menggambarkan kondisi sampai apa menyimpulkan tentang satu alamat kemunafikan bagi orang yang nggak mau berjamaah. Berarti kan saking abote, saking berarti dampak negatif yang akan dihasilkan atau yang akan diterima atau menimpa oleh orang yang entengan ninggali jamaah. Tuh entengan bedol jamaah, entengan ninggali jamaah. Artinya tidak jamaah santai gitu. Betapa besarnya. Coba perhatikan, ancaman-ancaman berat ini berlaku bagi orang-orang yang tinggal jamaah tanpa uzur, yang hukumnya fardu kifayah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad, guran gampangannya ngomong dalam tanda kutip. Nggih, coba bayangkan terus bagaimana kondisinya bila yang ditinggalkan sholat Jumat. Yang sholat Jumat itu fardunya hukumnya bukan fardu kifayah, apalagi sunnah, tapi hukumnya fardu ain. Kok sampai wani-wani enteng ninggalne Jumatan, niku ya otomatis ancamannya jauh lebih besar. Kecuali ada uzur sekali lagi. Ya, kecuali ada uzur. Makanya beberapa ulama yang betul-betul hati-hati sekali dalam masa pandemi kemarin, yang di beberapa tempat itu sampai dalam tanda kutip dilarang untuk melakukan aktivitas apapun termasuk peribadatan yang memicu adanya perkumpulan manusia, termasuk di dalamnya otomatis jamaah dan Jumatan. Maka beberapa ulama yang sangat hati-hati sekali karena tidak mau mengosongkan wilayahnya dari aktivitas Jumatan, maka mereka tetap melakukan Jumatan meskipun mengikuti pendapat-pendapat yang pendapat opsi-opsi kesekian. Di antaranya apa? Tetap ada Jumatan meskipun hanya 4 orang umpamanya. Atau Jumatan hanya melibatkan takmir utama saja, hanya 12 orang saja. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memelihara jangan sampai mengosongkan daerahnya atau wilayahnya dari Jumatan. Karena itu ancamannya berat sekali. Sampai koyok ngono. Dan makanya nggak perlu diruwet-ruwet nih gitu. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu akhirnya nggak boleh Jumatan dalam jumlah yang besar. Walaupun kadang-kadang pihak petugas oknum-oknumnya nggak memahami, wong Jumatan nggak oleh, lek jamaah zuhur oleh, iki ya apa? Rumasane sing dilarang Jumatane. Iki ya mbuh apa ndak paham apa piye, saya kurang paham itu.
Ndak entuk Jumatan malah salat zuhur ae salat zuhur. Enggak apa-apa salat zuhur tapi gak ndang. Iki ya apa? Petugas iki. Jadi ndak paham. Ndak ada sing pokoknya ndak oleh Jumatan salat zuhur oleh ngono. Masya Allah, mboten ngoten nggih, makanya dipahami dengan baik. Yang nggak boleh itu berkumpul-kumpulnya waktu itu pun di zona-zona tertentu, di tempat-tempat yang zona tertentu, mboten semua tempat. Melu-melu tuh tempat yang zona hijau melu-melu lebay. Ngoten berarti itu zona hijau ada apa-apa masjid yang tengah gunung itu melu-melu ndak Jumatan. Oh males padine. Kapan nek ndak Jumatan ndak ngene jare. Masya Allah. Nggak usah dirubut-rubut nih gitu. Toh ada pendapat ulama yang memperbolehkan Jumatan dengan hanya 12 orang yang tidak perlu mengumpulkan banyak masyarakat, kan tidak masalah. Jadi nopo, jadi waktu itu protokol kesehatannya tetap dijalankan, kewajiban kita sebagai hamba Allah juga tidak kita tinggalkan. Wong kata opsi. Pundi wong. Ambu apa to iki? Kali ngantuk ya. Waktu kala lan teman-teman ngendika. Sapa Rasulullah? Sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pengendikan man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Man utawi sapane wong iku taraka lamun tinggal sapa man. Kadang-kadang baru hadis ngene iki lek ning santri-santri sing cerdas nglenyit iki digawe senjata. Man utawi sapane iku taraka lamun tinggal sapa man. Cerdas tapi nglenyit rek. Kecerdasan ini disalahgunakan, maksudnya cerdas nglenyit itu. Salah satu juma'in ing telu pira-pira Jumatan tahawunan krana gampang, meremehkan. Toba'a mongko ngecap. Ngecap niku napa? Nyetempel nggih utawa apa ya nyegel sapa Allah Gusti Allah ala qalbihi ing ngatasi atine siman. Katanya Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan berturut-turut nggih karena meremehkan, tidak menganggap penting, bukti ini napa mboten budal padahal nggak ada uzur. Nah, intinya niku, intinya nggak Jumatan nggak ada uzur itu kalau motivasinya nggak tahawunan nggak ada lagi sudah. Gini uzur kok bangga betul budal, apa yang tak tahawunan? Kan gitu kan? Awake sehat, tak nyopo-nyopo, cuaca juga baik-baik sekali, tidak ada masalah, kok nak gelem Jumatan? Tidak tahawunan apa? Kok sampai 3 kali Jumatan dia nggak berangkat, maka Allah akan nyegel atine. Artinya nyegel atine dadi ati sing wangkot atos wis ndak dadi wong iso-iso dadi wong munafik sak dalam redaksi yang lain, dalam riwayat hadis yang lain. Nah niki santri-santri sing cerdas nglenyit piye? Nyoba dak Jumatan, tasuk sepindah niki Gus. Aman sih an. Ya sok nek Jumatan, benje Gus ben mboten sida munafik. Nah, repot ini. Itu besar sekali. Artinya lek sampean ninggale sepisan berarti sepertelune ancaman ini yang akan Allah kasihkan ngono lho. Duduk ojo dipahami, lek sik durung ping 3 ndak apa-apa. Paham ndak iki? Podo sampe nek ampun sampe ndak budal ngaji ping 3 ya, tak gondol ndasmu. Cuma contoh. Ndak baru nu, oh berarti lek sik durung ping 3 ndak apa-apa. Ya apa-apa. Berarti harus ada sanksi lain, pasti ada sanksi lain tapi nggak seberat itu sanksinya. Kalau masih 1 kali, kalau masih 2 kali. Begitu juga niki ancaman ini bukan kok menakutkan ketika sampai di 3. Ini begitu bahayanya, begitu beratnya 3 kali saja sampean meninggalkan. Ini Gusti Allah wis koyok dia itu nggak diterima gitu. Koyok dia itu tertolak dari kebaikan. Jangan ojo ngenteng iso betul-betul terjadi. Artinya terjadi itu apa? Setelah itu sulit jadi orang baik sampean. Paham mboten nggih? Ngoten. Jadi ojo di awur-awur memahami dalil. Krana hadise ping 3 berarti lek sepisan pinu ndak apa-apa. Ah ngene to. Pundi yo? Kok ilang-ilang ya? Fa idza waqa'a monggo ing dalem nalikan itu miboh
صلى الله. Oh Muhammad,